Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai materi kita pada kali ini, marilah terlebih dahulu kita berdoa dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Adapun materi pembahasan kita kali ini yaitu mengenai topologi jaringan komputer. Namun sebelum kita membahas apa itu topologi jaringan komputer, kita akan review kembali apa itu jaringan komputer. Jaringan komputer adalah kumpulan dua atau lebih komputer yang saling terkoneksi atau berhubungan satu sama lainnya. Nah, adapun kebutuhan yang diperlukan di dalam koneksi jaringan itu terdiri dari dua. Yang pertama itu koneksi secara fisik atau disebut juga dengan topologi secara fisik. Kemudian koneksi secara logis atau disebut juga dengan topologi secara logik. Nah, perbedaan antara kedua koneksi ini, baik fisik ataupun logis, itu adalah untuk topologi secara fisik atau koneksi secara fisik itu disebut juga koneksinya antara perangkat komputer satu dengan perangkat komputer lainnya secara fisik. Jadi koneksinya adalah fisik dari perangkat komputer tersebut. Apakah itu PC-nya, apakah itu nanti LAN card-nya, atau nanti ada switch-nya dan lain sebagainya. Nah, itu disebut dengan koneksi secara fisik atau juga bisa disebut hardware dari setiap perangkat itu saling terkoneksi. Namun ada dalam bentuk topologi yang terstruktur. Nah, kemudian koneksi secara logik atau topologi secara logik itu bisa dikatakan adalah aturan dari bagaimana kita melakukan koneksi antar komputer tersebut. Nah, maksudnya di sini walaupun kita sudah menghubungkan komputernya secara fisik, tapi logiknya belum, itu belum tentu nanti komputer tersebut akan terkoneksi satu sama lain. Nah, kalau tidak diatur logiknya, maka nantinya komputer tersebut hanya terhubung secara fisik saja, tapi dia tidak terkoneksi. Nah, tapi kalau sudah kita berikan aturan secara logiknya, maka nantinya komputer yang sudah terhubung tersebut juga akan terkoneksi dan dapat berbagi data satu sama lainnya. Nah, kita lihat untuk koneksi secara fisik jaringan. Nah, ini ada dua. Yang pertama kebutuhan peralatan jaringan. Jadi fisik tersebut ada berupa hardware. Ya, hardware-nya misalnya apa? Di sini kita lihat ada PC, kemudian ada network interface card atau biasa kita kenal dengan LAN card, kemudian network media, kemudian peralatan jaringan seperti repeater, hub, bridge, switch, dan router. Nah, kemudian bentuk koneksi secara fisiknya atau topologinya itu nanti akan ada beberapa bentuk. Nah, contohnya di sini ada bus, ya topologi bus, topologi star, extended star, kemudian ring, kemudian ada mesh, dan banyak lainnya. Ya, namun secara umum, nah ini bisa kita lihat ada bus, star, extended star, ring, dan mesh. Ada juga nanti tree, kemudian ada juga peer-to-peer antar komputer satu dengan komputer lainnya. Maksudnya untuk yang peer-to-peer itu hanya untuk dua komputer saja. Nah, kita lihat lagi apa itu topologi jaringan komputer. Nah, topologi jaringan komputer adalah bentuk perancangan baik secara fisik maupun secara logika yang digunakan untuk membangun sebuah jaringan komputer. Jadi, topologi jaringan komputer nantinya seperti yang sudah dijelaskan bahwa yang dirancang di sana adalah fisiknya dan juga nanti serta-merta kita harus mengatur logika dari sebuah jaringan komputer yang kita rancang tersebut. Nah, di sini kita hanya akan bahas beberapa topologi saja dari sekian banyak topologi. Nah, yang pertama itu ada topologi bus atau linear, kemudian topologi ring atau disebut dengan topologi cincin, kemudian topologi star atau bintang, kemudian topologi tree, dan topologi mesh. Nah, kita lihat yang pertama topologi bus. Topologi bus adalah topologi jaringan yang menggunakan kabel tunggal untuk media transfer. Jadi dalam praktiknya, jenis topologi ini nanti memanfaatkan kabel pusat untuk tempat terhubung semua klien dan server.
Selain itu, topologi bus juga berarti jenis topologi yang menggunakan kabel tunggal untuk media transfernya. Metode dari topologi bus ini digunakan pada jaringan dengan skala kecil yang semua perangkatnya saling terhubung dan membentuk sebuah bus, atau biasanya jaringan ini sifatnya adalah linear. Kemudian topologi bus itu diimplementasikan dengan menggunakan media fisik berupa kabel koaksial atau kabel BNC, dan juga nanti menggunakan konektor T. Dan pada kedua ujung kabelnya itu nanti diberikan terminator, seperti gambar yang kita lihat di bawah ini. Nah, kemudian keuntungan dari topologi bus di sini kita lihat ada hemat kabel, ya. Kemudian layout kabelnya sederhana dan juga mudah dikembangkan. Sedangkan kekurangan dari topologi bus adalah jika salah satu komputer mati atau kabel terputus, maka komputer lain tidak dapat berkomunikasi atau koneksinya down, ya. Kemudian trafik yang padat akan memperlambat akses data. Kemudian bila salah satu klien rusak, maka jaringan tidak bisa berfungsi. Kemudian diperlukan repeater untuk untuk koneksi jarak jauh. Nah, jadi sebagian besar kekurangan topologi dari topologi bus ini, ya, itu adalah apabila nanti salah satu komputer mati atau ada klien yang rusak di dalam satu jaringan tersebut, maka itu akan mempengaruhi komputer atau koneksi lainnya. Jadi semua komputer yang terkoneksi itu harus berjalan dengan normal. Jika tidak, maka semuanya akan berpengaruh. Nah, kemudian yang kedua yaitu topologi ring atau topologi cincin, ya. Sesuai dengan namanya, itu metode ini menghubungkan antar komputer dengan cara membentuk rangkaian seperti sebuah lingkaran. Ya, untuk membuat jaringan berbentuk lingkaran tertutup seperti cincin, seperti gambar di bawah, setiap komputer perlu dihubungkan secara seri satu sama lainnya. Sistem topologi jaringan berbentuk ring dibuat untuk bisa saling berinteraksi dalam keadaan dekat atau dalam keadaan jauh. Jadi cara kerja dari topologi ring ini adalah setiap node atau setiap perangkat komputer pada sentral memiliki penguat sinyal di kedua sisinya, sehingga setiap perangkat saling bekerja sama untuk menguatkan sinyal. Alamat bernama token atau membantu saat proses penerimaan dan penerusan sinyal. Kemudian token juga berfungsi sebagai pengantar data jika dibutuhkan oleh suatu node atau komputer lainnya. Nah, adapun ciri khusus dari topologi ring ini adalah menggunakan kabel UTP dan patch kabel, membentuk jaringan menyerupai lingkaran sederhana yang terdiri dari beberapa node disusun secara seri. Pergerakan data berjalan satu arah sehingga nanti tidak ada kemungkinan untuk koneksi bertabrakan. Nah, adapun keuntungan dan kerugian dari topologi jenis ring ini adalah yang pertama, untuk keuntungannya itu mudah dibuat. Kemudian juga hemat kabel, bahkan lebih hemat bila dibandingkan dengan topologi sebelumnya. Kemudian dari segi kekurangan kerugian, yang pertama itu adalah PK akan adanya kesalahan. Jika ada satu simpul dalam jaringan rusak, maka semua komputer dalam jaringan tidak bisa diakses, sama seperti topologi bus. Kemudian yang kedua, pengembangan jaringan lebih kaku karena simpulnya berupa lingkaran tertutup, maka akan cukup merepotkan untuk menambah komputer baru. Kemudian yang ketiga, tidak sesuai dengan jaringan dengan jumlah komputer yang banyak. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat yang ketiga adalah topologi star. Topologi jaringan berbentuk star atau bintang ini adalah jaringan dari beberapa komputer yang memiliki koneksi dengan node yang berada di jaringan pusat. Jadi masing-masing perangkat memiliki koneksi dengan node yang berada di tengah jaringan, berada di tengah sistem jaringan. Nah, nanti banyak perusahaan yang juga memakai sistem topologi seperti ini. Sistem kerja topologi dari jaringan star ini adalah dengan menempatkan satu jaringan sebagai pusat segala aktivitas. Segala pertukaran data dilakukan dengan melewati jaringan di pusat. Istilah yang sering digunakan dalam teknologi informasi, yang ini jaringan pusat disebut dengan stasiun primer dan node yang terkoneksi disebut sebagai stasiun sekunder.
Nah, adapun konfigurasi jaringan pada model ini nanti menggunakan kabel twisted pair dan dapat digunakan bersama kabel koaksial atau kabel fiber optik. Tapi kebanyakan pada topologi star itu tipe kabel yang digunakan adalah jenis UTP dengan konektor RJ45. Nah, adapun kelebihan dan kelemahan dari topologi star ini adalah yang pertama, untuk dari segi kelebihan, itu kerusakan pada satu komputer itu tidak akan mempengaruhi jaringan lainnya. Nah, ini tidak sama dengan topologi bus ataupun topologi ring. Nah, kemudian tahan terhadap lalu lintas jaringan yang sibuk. Kemudian yang ketiga, penambahan ataupun pengurangan komputer mudah dilakukan. Yang keempat, itu setiap komputer berkomunikasi atau berhubungan secara langsung dengan konsentrator atau hub. Kita dapat menggunakan beberapa tipe kabel di dalam jaringan yang sama dengan hub yang dapat mengakomodasikan tipe kabel yang berbeda. Tetapi tipe kabel yang digunakan biasanya itu adalah kabel UTP. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi. Kemudian dari segi kelemahan, itu lalu lintas jaringan yang padat akan memperlambat proses pengiriman. Nah, ini biasanya itu berhubungan dengan konsentratornya yang kebanyakan menggunakan hub. Kemudian yang kedua, boros dalam pemakaian kabel. Kemudian yang ketiga, jika hub pusat atau hub server mengalami gangguan jaringan, maka seluruh jaringan akan terganggu. Kemudian yang keempat, jumlah terminal terbatas tergantung pada port hub yang tersedia. Nah, kemudian selanjutnya adalah topologi tree. Nah, topologi jaringan berbentuk tree ini atau biasa disebut dengan topologi jaringan pohon merupakan bentuk gabungan dari sistem topologi bus dan star, di mana jaringan topologi bus menjadi konektor utama beberapa topologi dari star. Nah, jika diibaratkan seperti bentuk pohon, topologi bus ini adalah batangnya atau batang utamanya, sedangkan topologi star itu merupakan ranting-rantingnya, seperti gambar yang kita lihat di bawah ini. Nah, topologi tree sangat cocok untuk dipakai membangun jaringan yang terdiri dari banyak komputer. Nah, karena bentuk jaringan yang serupa dengan pohon, topologi jaringan jenis ini bisa disebut juga dengan topologi bertingkat. Nah, ciri-ciri dari topologi jaringan tree adalah memiliki kabel utama sebagai penghubung beberapa hub di jaringan star, kemudian memiliki tingkatan atau hierarki, kemudian komunikasi dalam jaringan dilakukan melalui hub, dan memiliki hub sebagai server pusat pengatur arus informasi. Nah, topologi ini memungkinkan untuk pengembangan jaringan yang telah ada dan memungkinkan sebuah perusahaan mengkonfigurasikan jaringan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, bisa dikatakan kelebihan dari topologi jenis tree ini nantinya dengan menggunakan topologi tree, pengkoneksian jaringan komputer itu nanti sesuai dengan kebutuhan penggunanya atau bisa nanti digunakan untuk koneksi jaringan skala besar. Kemudian pengembangan jaringan dapat dilakukan dengan mudah. Kemudian jika ada salah satu stasiun sekunder mengalami kerusakan, itu nanti tidak akan mengganggu sistem secara keseluruhan. Kemudian arus informasi dapat dilakukan secara point to point. Nah, dari segi kekurangannya, biasanya untuk topologi tree ini itu nanti akan membutuhkan sangat banyak sekali biaya, karena untuk membangun infrastrukturnya akan banyak perangkat-perangkat yang akan diperlukan. Kemudian perawatannya juga cukup sulit dan instalasi dari topologi ini juga cukup susah untuk dilakukan. Nah, kemudian yang terakhir yaitu topologi mesh atau web. Nah, topologi ini juga disebut sebagai topologi jaring karena setiap komputer akan terhubung pada tiap-tiap komputer lainnya yang tersambung. Topologi ini jarang sekali diterapkan dalam LAN karena alasan pemborosan kabel dan sulitnya instalasi. Selain itu juga sulit mendeteksi keamanannya. Biasanya model ini diterapkan pada jaringan skala WAN atau internet sehingga disebut sebagai topologi web juga. Keuntungannya bahwa kita bisa melakukan komunikasi data melalui banyak jalur. Jika satu jalur terputus, maka kita bisa menggunakan jalur yang lainnya. Nah, dari segi cara kerjanya dari topologi mesh itu sangat sederhana karena data yang dikirim langsung menuju node yang ditujukan.
kabel yang saling terhubung antar komputer membuat arus data informasi itu berlangsung dengan cepat. Nah, adapun dari segi kelebihan dan kekurangan dari topologi mesh atau web ini adalah yang pertama adalah keuntungannya adalah fault tolerance. Ya. Biasanya dengan menggunakan topologi mesh ini, setiap kesalahan pada perangkat itu tidak akan mempengaruhi komputer lainnya atau perangkat lainnya. Kemudian terjaminnya kapasitas channel komunikasi karena memiliki hubungan yang berlebih. Kemudian relatif lebih mudah memperbaiki jika ada trouble jaringan atau komputer. Kemudian privasi atau security pada topologi mesh lebih terjamin karena komunikasi antar dua komputer tidak dapat diakses oleh komputer lainnya. Untuk segi kelemahan dari topologi mesh ini adalah biayanya terlalu tinggi dalam instalasi ataupun perawatan. Kemudian membutuhkan banyak kabel dan port I/O. Kemudian yang terakhir itu semakin banyak komputer maka semakin banyak juga kabel link dan port I/O yang dibutuhkan. Jadi itulah beberapa jenis topologi jaringan yang perlu kita ketahui, dan biasanya jenis topologi tersebut itu paling banyak digunakan pada saat ini. Nah, cukup sekian untuk materi kali ini. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.